Kita selalu berbicara bagaimana mengerikan dan berbahayanya hewan-hewan yang bertubuh besar, kuat, dan bergigi tajam. Tapi kita lupa, justru hewan dengan tubuh kecil dan tak kasat mata seperti serangga yang paling berbahaya. Serangga bisa sangat berbahaya karena kita bahkan tidak menyadari keberadaan mereka di dekat kita. Sedikit kasus kematian bahkan diakibatkan karena serangan serangga. Seram juga ya? Nah, untuk menghindari menjadi salah satu korban serangga berbahaya nih, yuk kita kenali serangga paling berbahaya di dunia lewat video berikut. Mari kita mulai dari serangga paling berbahaya pertama, yaitu semut peluru. Di mana ada yang manis-manis, di situ ada semut. Kalian pasti tidak menyangka serangga yang paling sering kita jumpai ini bisa sangat berbahaya. Eits, tapi tenang dulu. Tidak semua jenis semut kok, gengs, yang bisa membahayakan kita. Semut yang kita bahas kali ini adalah semut peluru. Semut peluru adalah semut dengan ukuran paling besar. Semut hitam yang biasa kita lihat ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan semut peluru. Biasanya sih ukuran semut ini bisa mencapai 3 cm loh, gengs. Bukan cuma ukurannya, semut peluru juga terkenal karena sengatannya yang sangat menyakitkan. Saking sakitnya nih, disengat semut ini bisa seperti terkena peluru. Itulah kenapa dinamakan semut peluru. Serem banget ya guys. Kita sudah lihat bagaimana berbahayanya semut peluru. Masih dengan keluarga yang sama, kali ini ada semut api yang tidak kalah berbahayanya dengan semut peluru. Semut berwarna coklat kemerahan ini memiliki racun yang dapat menyebabkan terjadinya iritasi ringan hingga berat. Gak hanya itu loh, yang paling parahnya nih, gigitan semut api juga bisa menyebabkan halu. Wih, ngeri juga ya. Semut api ini sering dijumpai di gundukan tanah. Jadi kalian harus berhati-hati nih kalau melihat gundukan tanah. Kalau kalian gak mau hari kalian yang indah berubah menjadi petaka. Dari semut api kita beralih ke bug triatomine. Ada yang tahu? Biasanya sih orang kenal dengan serangga penghisap darah. Dari namanya kita udah tahu ya kalau serangga ini bertahan hidup dengan menghisap darah. Dan korbannya hewan mamalia dan tentu saja manusia. Gigitan bug triatomine ini dapat menyebabkan ruam dan pembengkakan. Dan lebih berbahayanya lagi nih, jika serangga ini mengeluarkan parasit Trypanosoma cras saat menggigit dan dapat mengakibatkan penyakit Chagas yang membuat gangguan pada jantung. Nah, sekedar info nih, serangga ini banyak ditemui di negara Amerika Selatan dan Tengah. Jadi, berhati-hatilah saat berkunjung ke sana. Berikutnya ada lalat bot atau botfly. Lalat bot dikategorikan serangga paling berbahaya di dunia karena gigitannya bisa menyebabkan peradangan pada kulit dan dapat menyebabkan sesak nafas, jantung berdebar, hingga hilangnya kesadaran. Eits, nggak sampai di situ saja loh. Lalat bot ini juga kadang mengandung larva Dermatobia hominis yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit miasis. Bikin merinding deh. Sama halnya dengan lalat bot yang menjadi parasit, pinjal atau yang biasa disebut kutu kucing ini juga dikenal sebagai parasit yang bersarang di bulu anjing dan kucing. Serangga dengan nama ilmiah Ctenocephalides felis ini memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Itulah kenapa manusia yang memelihara kucing atau anjing kerap terkena gigitan kutu ini. Kalian pasti bertanya, apa sih bahayanya kutu kucing? Nah, yang membuat jenis kutu kucing ini berbahaya daripada jenis kutu lainnya adalah gigitannya bisa membuat korbannya mengalami gatal, alergi, bahkan kesulitan bernafas. Gimana? Seram kan? Ingat ya gengs, selalu jaga kebersihan hewan peliharaannya. Nah Pop gengs, berbicara mengenai serangga paling berbahaya di dunia, mungkin gambar serangga satu ini bisa termasuk menjadi salah satu serangga yang paling berbahaya. Lihat bagaimana serangga ini membuka mulutnya dan bersiap menggigit kamu. Kalau diperhatikan, perawakannya mirip seperti lalat ya. Oke lanjut. Serangga paling berbahaya berikutnya adalah lalat tsetse. Lalat yang banyak ditemui di benua Afrika ini
bisa membuatmu menjadi putri salju. Bukan, lalat ini tidak bisa mengubahmu menjadi secantik putri salju, tapi membuatmu tertidur bak putri salju. Gimana? Kalian mau? Bentuk lalat tsetse ini mirip dengan lalat pada umumnya, tapi yang membedakannya dengan lalat lain adalah moncongnya yang panjang. Moncongnya digunakan lalat tsetse untuk menghisap darah. Ya, lalat jenis ini membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Saat menghisap darah, lalat tsetse akan mengeluarkan parasit Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit tidur. Ini dia yang tak kalah berbahayanya, Ionomia obliqua, atau yang biasa disebut ulat sutra raksasa. Berbeda dari serangga-serangga sebelumnya yang membahayakan manusia lewat gigitannya. Serangga satu ini memiliki racun yang sangat berbahaya di durinya. Dosis racun dari ulat ini disebut-sebut 1000 kali lebih kuat dari racun ular. Menyentuhnya sedikit saja bisa membawa malapetaka. Gak cukup sampai di situ. Mari berkenalan dengan serangga paling berbahaya selanjutnya, kutu rusa. Sama halnya dengan kutu kucing yang kita bahas sebelumnya, kutu rusa juga membahayakan kita lewat gigitannya. Jika terkena gigitan kutu ini, kalian akan terkena penyakit lain yang dapat menyerang jantung, saraf, dan ingatan. Kebayangkan bagaimana berbahayanya kutu satu ini. Masih belum cukup dengan kengerian dunia serangga? Kalau belum, selanjutnya ada lebah raksasa Jepang. Serangga berbahaya yang sempat menggemparkan Amerika Serikat di tahun 2020. Lebah asal Jepang ini terkenal dengan racun yang sangat berbahaya karena mengandung enzim yang menyebabkan kematian jaringan tubuh. Nggak cuma itu, yang membuat lebah ini sangat berbahaya adalah sifatnya yang sangat agresif. Jadi gengs, kalau melihat serangga satu ini, cepat-cepat menjauh deh sebelum terlambat. Dan yang terakhir ada cacing parasit. Cacing parasit adalah jenis cacing yang menumpang hidup pada makhluk lain. Cacing ini akan menyerap makanan dan nutrisi dari makhluk yang ditumpanginya. Penyerapan nutrisi inilah yang menyebabkan kelemahan dan penyakit. Biasanya sih cacing ini menumpang dan menyerang usus, sehingga menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi yang sering kita sebut dengan cacingan. Tak hanya menyerang usus, cacing parasit ini juga menyerang organ lain loh, seperti organ hati, paru-paru, dan pusat saraf. Salah satu hal yang dapat kalian lakukan untuk menghindari cacing parasit ini adalah dengan selalu menjaga kesehatan.